Selamat pagi, shalom, damai di hati. Mari kita melanjutkan mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 12 April, menjadi penganut Advent pintu terbuka bagian pertama. Ayat renungan terdapat dalam kitab Wahyu 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Mari kita dengarkan uraiannya. Beberapa minggu yang lalu kita mencatat bahwa para penganut Sabat mula-mula adalah penganut Advent pintu tertutup. Miller telah menggunakan frasa pintu tertutup dari Matius 25 ayat 10 untuk menandakan penutupan masa percobaan sebelum kedatangan sang mempelai pria atau Kristus. Cara lain untuk menjelaskannya adalah Miller percaya bahwa setiap orang akan membuat keputusan untuk menerima atau menentang Kristus sebelum dia datang kembali, bahwa tidak akan ada kesempatan kedua setelah kedatangan kedua. Itu adalah ajaran Alkitab yang baik. Namun, pemahaman Miller tentang pintu tertutup itu memiliki masalah yang menyertainya. Lebih khusus lagi, ia telah menghubungkan kedatangan kedua dengan akhir dari 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Jadi, ia percaya bahwa hingga akhir tahun 1844, masa percobaan telah ditutup pada 22 Oktober tahun itu, dan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil kepada orang-orang berdosa telah berakhir, dan bahwa tidak ada lagi orang berdosa yang dapat bertobat. Semua penganut Advent hari Sabat mula-mula tanpa kecuali adalah orang percaya dengan konsep pintu tertutup. Akan tetapi, pendalaman Alkitab seperti yang kita lihat sebelumnya segera menuntun mereka untuk menyimpulkan bahwa pemulihan tempat kudus bukanlah kedatangan Kristus yang kedua, tetapi ada hubungannya dengan pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Pada saat itu mereka mendapati diri mereka memegang teologi yang tidak cocok lagi. Mereka telah mengubah penafsiran mereka tentang pemulihan tempat kudus, tetapi tidak mengubah penafsiran mengenai waktu pintu tertutup. Seharusnya transformasi dalam satu keyakinan menuntut perubahan pada keyakinan yang lain. Sayangnya, hal itu tidak langsung jelas bagi para penganut hari Sabat. Nanti pada awal tahun 1850-an, barulah mereka berhasil mencapai kesepakatan mengenai topik tersebut. Tetapi perubahan itu tidak terjadi saat mereka melihat kesalahan mereka dalam Alkitab pertama kali. Sebaliknya, mereka menghadapi masalah lain yang tidak kunjung hilang. Suka atau tidak suka, mereka terus mendapatkan orang-orang yang bertobat karena mendengar pekabaran mereka, dan petobat itu adalah mereka yang belum pernah mengalami pengalaman pahit seperti para pengikut Miller. Pada awalnya mereka berpikir bahwa mereka harus menolak untuk membaptis orang-orang tersebut karena pertobatan seperti itu mustahil. Itulah yang terjadi pada J.H. Waggoner, yang kemudian menjadi pendeta terkemuka di antara umat gereja Masehi Advent hari ke-7. Itulah realitas orang-orang yang bertobat yang seharusnya tidak mendorong para penganut Sabat kembali mempelajari topik tersebut di Alkitab. Pada akhir tahun 1851 atau awal tahun 1852, mereka menyadari kesalahan mereka. Hasilnya, mereka menyimpulkan meskipun benar bahwa pada masa percobaan akan ditutup sebelum masa Advent, tetapi peristiwa itu masih akan terjadi di masa depan.
Wawasan itu membuka jalan bagi mereka untuk menyebarkan pekabaran mereka kepada semua orang. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tetap menuntun kita melalui situasi kita yang masih dalam kebingungan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.